Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ilmu Gizi dan Kesehatan ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Asupan Energi pada Makanan dengan anggota kelompok yaitu saya, Wafi Kuliana Rahayu dengan NPM 035, Anissa Nurul Islami dengan NPM 041, Diana Pramesti dengan NPM 069, dan Anugrah Ilham dengan NPM 101. Dengan cakupan materi yaitu yang pertama jumlah mengkuantifikasi asupan energi dari makanan, yang kedua kelompok makanan utama yang berkontribusi terhadap asupan energi, tiga mekanisme fisiologi yang mengontrol asupan makanan, empat pengaruh eksternal terhadap kontrol asupan makanan, 5 berbagai cara pengukuran kebutuhan energi, 6 komponen-komponen keluaran energi, 7 determinan keluaran dan kebutuhan energi, dan 8 cara menjumlahkan asupan energi makanan. Untuk materi yang pertama yaitu jumlah atau mengkuantifikasi asupan energi dari makanan, yaitu kebutuhan dasar dari setiap makhluk hidup melakukan berbagai kegiatan yaitu memerlukan energi. Nilai energi sangat ditentukan oleh kandungan karbohidrat, protein, dan lemak dari Irianto tahun 2007. Nah, kebutuhan energi seseorang menurut FAO atau WHO tahun 1985 adalah konsumsi energi berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang bila mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dengan tingkat aktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka panjang dan yang memungkinkan pemeliharaan aktivitas fisik. Angka metabolisme basal atau AMB merupakan kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan tubuh dalam menjalankan proses yang vital. Berikut ambang batasnya yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, baik antara 80-110%, kurang dalam jangkauan kurang dari 80%, dan lebih dari 110%. Yang kedua, kelompok makanan utama yang berkontribusi terhadap asupan energi. Pangan pokok seperti beras, jagung, kentang, singkong, talas, dan ubi merupakan sumber karbohidrat utama dibandingkan kelompok pangan lain seperti pangan hewani, nabati, buah, dan sayur. Kandungan karbohidrat inilah yang berkontribusi besar terhadap total energi yang dibutuhkan. Karbohidrat sendiri setiap jenisnya berbeda kontribusi energinya, seperti beras sebesar 6.408 kcal, jagung sebesar 321 kcal, dan talas yaitu 19 kcal. Kandungan karbohidrat, lemak, dan protein suatu bahan pangan menentukan nilai energinya. Dalam memenuhi kebutuhan energi per hari, diperlukan porsi makan yang cukup dan seimbang. Kebutuhan energi tiap orang berbeda-beda tergantung pada umur, jenis kelamin, maupun faktor aktivitas. Total asupan energi per hari individu dapat dinilai tingkat kecukupan energinya berdasarkan angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu, dengan yang meliputi umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Menurut Kemenkes, status gizi seseorang dikatakan normal jika memiliki TKI 100-130%, kurang jika TKI 70-100%, dan TKI kurang dari 70% maka dikatakan sangat kurang. 3. Mekanisme fisiologis yang mengontrol asupan makanan. Mekanisme fisiologis yang dilakukan untuk mengontrol asupan makanan adalah dengan saraf pusat dari hipotalamus berpartisipasi dalam mengatur asupan makanan. Lateral nuklei dari hipotalamus berdiri sebagai pusat makanan, dan stimulasi daerah ini menyebabkan nafsu makan bertambah. Nukleus ventromedial pada hipotalamus berperan sebagai pusat rasa kenyang. Jika terjadi kerusakan pada nukleus ventromedial, maka akan terjadi kerakusan dan terus makan sampai kalau itu terjadi di hewan maka akan terjadi kegemukan. Kadang berat bisa menjadi 4 kali normal. Pada ventrikular dorsomedial dan inti arcuata hipotalamus juga memainkan peran utama dalam mengatur asupan makanan. Ada 2 kategori zat yang terbukti dalam mengatur nafsu makan dan perilaku makan, yaitu zat
oreosigenik dan zat anoresigenik. Nafsu makan juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang terintegrasi oleh otak, salah satunya hipotalamus. Sinyal yang menuju hipotalamus dapat berupa sinyal neural, hormon, dan metabolit. Selain sinyal neural dan hormonal, metabolit dapat mempengaruhi nafsu makan, seperti efek hipoglikemia akan menimbulkan rasa lapar, akan tapi metabolit tersebut bukan regulator nafsu makan utamanya. 4. Pengaruh eksternal terhadap kontrol asupan makanan. Hidayat 1979 mengatakan bahwa asupan makanan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, dapat berupa emosi atau kejiwaan yang memiliki sifat kebiasaan. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar manusia, seperti ketersediaan bahan pangan yang ada di alam sekitarnya, serta kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat daya beli manusia terhadap pangan. Cara pengukuran kebutuhan energi. Ada beberapa cara dalam pengukuran energi, yaitu 1. BMR atau bangsal metabolik rate, merupakan jumlah energi yang diperlukan dalam keadaan istirahat. Cara menghitung BMR yaitu sama dengan 1 kali BB kali 24 kalori. 2. Energi untuk tidur. Cara menghitung sama dengan 0,1 kali KGBB kali jam. 3. Aktivitas sehari-hari. Untuk mengetahui energi selama melakukan aktivitas sehari-hari adalah dengan cara sama dengan kalori yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari kali intensitas dalam 1 menit. 4. SDA Specific Dynamic Action. Penghitungan dari SDA adalah 10% kali BMR tambah aktivitas fisik. 5. SE Kalori efektif. 1. Dapat dihitung dengan CE sama dengan BMR berkoleksi tidur plus aktivitas harian plus SDA plus energi untuk pertumbuhan. Joko Irianto menyebutkan ada 4 untuk menghitung kebutuhan energi. 1. Membaca tabel angka kebutuhan gizi. Berikut adalah tabelnya. 2. Membaca tabel bangsal metabolik rate. Berikut atau BMR. Berikut adalah tabelnya. 3. Menghitung berdasarkan komponen penggunaan energi. 1. BMR atau bangsal metabolik rate. Energi minimal untuk fungsi vital organ tubuh. 2. SDA atau Specific Dynamic Action. Banyaknya energi yang diperlukan untuk proses metabolisme makanan, rata-rata sebesar 100. 3. Aktivitas sehari-hari. Kebutuhan rutin harian termasuk aktivitas berolahraga. 4. Pertumbuhan. Anak-anak sampai dengan usia 18 tahun memerlukan tambahan energi untuk proses pertumbuhan. 4. Menghitung kebutuhan energi dalam 6 tahap. 1. Tahap 1 menentukan status gizi. Tahap 2 menentukan besarnya BMR. Tahap 3 menghitung SDA. Tahap 4 menghitung energi aktivitas fisik harian atau untuk kerja. Tahap 5 menghitung energi untuk berlatih dan bertanding.
Tahap 6 menyesuaikan tambahan kalori pertumbuhan. Selanjutnya, komponen-komponen keluaran energi. Pada orang sehat, keluaran energi terdiri dari 3 komponen, yaitu laju metabolisme saat istirahat merupakan bagian terbesar dari keluaran energi pada individu dengan posisi duduk di sebagian terbesar aktivitas sehari-hari meliputi 60-75% dari keluaran energi total. Efek ternik makanan sebesar 5-10% dari 24 jam. Keluaran energi dan aktivitas fisik sekitar 15-30% dari keluaran energi total semuanya bervariasi pada berbagai individu. Keluaran energi tergantung pada usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, hormon-hormon seperti insulin dan katekolamin dan status gizi. Selanjutnya, determinan keluaran dan kebutuhan energi. Masalah gizi lebih merupakan epidemi global di negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Prevalensi gizi lebih meliputi kelebihan berat badan dan kegemukan memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Tidak saja pada kelompok usia dewasa tetapi juga pada anak-anak. Kelompok anak hingga remaja awal merupakan kelompok usia yang beresiko mengalami masalah gizi kurang dan gizi lebih atau kegemukan. Karena terjadi ketidakseimbangan antara asupan dan keluaran energi sehingga terjadi kelebihan energi yang selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Siklus kegemukan pada manusia dimulai sejak masih berada dalam kandungan. Suatu penelitian terkini menemukan bahwa wanita hamil yang kelebihan berat badan, merokok, dan mempunyai kebiasaan makan beresiko lebih besar untuk mempunyai anak yang gemuk dan pada masa yang akan datang. Prevalensi kegemukan di Indonesia dan dunia sangatlah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 90, kegemukan pada anak masih 5% dan meningkat menjadi 16% pada tahun 2001. Peningkatan ini sama dengan peningkatan prevalensi kegemukan orang dewasa menurut WHO. 1 dari 10 anak di dunia mengalami kegemukan. Selanjutnya ada contoh cara menjumlahkan asupan energi makanan. Berikut soalnya, seorang anak laki-laki berumur 5 tahun dengan berat badan 17 kg dengan aktivitas ringan 1,65. Bahan makanan yang disukai adalah roti, nasi, susu, wol bubuk, daging sapi, dan lain-lain. Cara menghitung kebutuhan energi yaitu kebutuhan energi untuk anak laki-laki umur 5 tahun, AMB sama dengan 22,7 dikali berat badan ditambah 495. Berat badan anak tersebut adalah 17 kg, jadi 22,7 dikali 17 ditambah 495 sama dengan 880,9 kilokalori. Kebutuhan energi, cara menghitungnya adalah AMB dikali faktor aktivitas, sama dengan 880,9 kilokalori dikali aktivitasnya 1,65 menjadi 1453 kilokalori, sama dengan 1307,7 kilokalori min 15.598,3 kilokalori. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.